Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebagai pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai filsafat, di sini untuk yang pertama, filsafat adalah proses berpikir mendalam untuk mencari kebenaran, di mana filsafat secara umum merupakan aktivitas intelektual untuk memahami realitas melalui pemikiran kritis dan rasional. Yang kedua, ada Pancasila sebagai sistem filsafat, berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman berpikir dalam kehidupan bernegara. Artinya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dan ideologi negara, tetapi juga sebagai landasan pemikiran dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang mendasari hukum dan kebijakan nasional. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi titik tolak dalam pembentukan sistem hukum, norma sosial, dan kebijakan publik. Nah, filsafat sebagai proses dan hasil. Sebagai proses, filsafat Pancasila itu berkembang melalui pemikiran mendalam dan pengalaman sejarah bangsa, di mana proses pembentukan Pancasila melibatkan refleksi filosofis dan para pendiri bangsa yang mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada sebagai hasil, Pancasila menjadi ideologi dan dasar negara yang terus digunakan hingga kini. Dari proses filsafat tersebut, lahirlah Pancasila sebagai produk akhir yang kokoh. Untuk sistem filsafat itu ada tiga. Yang pertama ada filsafat Pancasila terdiri dari nilai-nilai dasar yang saling berhubungan. Kelima, sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Yang kedua bersifat integratif atau menyatukan berbagai aspek kehidupan. Pancasila mengintegrasikan aspek spiritual, moral, sosial, dan politik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga memandu para pola pikir bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Pancasila menjadi kompas bagi bangsa dalam menjawab berbagai tantangan modern seperti globalisasi, krisis moral, dan radikalisme dengan tetap menjaga identitas dan jati diri bangsa. Nah, untuk kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat di sini ada dua. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, di mana Pancasila sebagai objek kajian filsafat yang bisa diteliti dan dipahami. Kemudian ada filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Untuk landasan ontologi Pancasila di sini ada tiga. Yang pertama, ontologis membahas hakikat keberadaan sesuatu. Dalam filsafat, ontologi adalah cabang ilmu yang menyelidiki eksistensi dan realitas suatu hal. Yang kedua, dalam Pancasila, ontologi didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ontologi Pancasila memandang manusia bukan hanya sebagai makhluk hidup dengan ketentuan pribadi, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Yang ketiga ada Pancasila menegaskan bahwa manusia hidup dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh hanya menuntut hak tanpa mematuhi kewajiban. Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk landasan epistemologi Pancasila di sini ada tiga juga, di mana yang pertama epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam filsafat. Epistemologi mengkaji bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila dikembangkan berdasarkan pengalaman sejarah, budaya, dan agama di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan tentang Pancasila diperoleh melalui pendidikan, penelitian, praktik dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga landasan aksiologi Pancasila, di mana aksiologi membahas nilai-nilai yang menjadi dasar tindakan manusia. Pancasila mengandung nilai moral etika dan keadilan yang harus ditetapkan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Contohnya, keadilan sosial mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kemudian ada hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana landasan spiritual dan moral, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia, persatuan Indonesia, mengukuhkan identitas nasional, meneguhkan identitas nasional. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, prinsip demokrasi, dan musyawarah. Kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem filsafat dan bukan hanya sekedar simbol atau doktrin, melainkan merupakan sistem nilai yang menyatu secara utuh dan mendalam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Baik, itulah materi dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.